بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور الأرض برسالة الرسل والأنبياء وأيد الأرض بكرامة الأولياء وأكد الأرض والسماء بعلوم العلماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين والأنبياء وعلى آله وأصحابه وأوراثه من العلماء والأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين إلى يوم لقاء رب الأرض والسماء. أما بعد. Para masyayikh, para mukarramun, para tuan guru, para muka masyarakat, muka agama, para santriwan dan santriwati, para zairin dan zairat yang sama-sama kami hormati, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena betapa banyak nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kesemua nikmat yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu kita syukuri sehingga kita masuk dalam kategori yang difirmankan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, saya akan tambahkan nikmat-nikmat itu kepada kalian. Tapi ketika kalian kufur, maka saya akan tidak segan-segan mengazab kalian. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Kita patut baca pada kesempatan yang sangat-sangat mulia ini pada pagi hari Jumat dan masih di bulan Muharram. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shalla sholatan fi majlisin faqad aqamat nurahu ilal arsy." Siapa saja yang membaca salawat di satu majlis satu kali saja, Allah akan mendirikan sinar daripada salawat itu sampai di atas aras. Lalu para malaikat bertanya, sinar apakah ini? Kata para malaikat. Malaikat yang tahu menjawab pertanyaan malaikat yang lainnya, itulah sinar selawat yang dibaca oleh umat Muhammad SAW di bumi. Lalu selawat itu nanti akan berbentuk menjadi suatu makhluk yang sangat-sangat tampan jika dia laki-laki dan akan sangat cantik jika dia perempuan. Maka oleh sebab itu setiap tempat dimanapun kita berada, ketika kita singgah untuk sebentar saja duduk di tempat itu, jangan pernah lupa selawat. Karena apabila terjadi sebaliknya, begitu kita duduk di satu tempat lalu kita tidak berselawat di tempat itu, maka tempat itu akan menebar bau busuk sampai di atas aras. Tidak ada bau yang paling busuk selain daripada baunya, bau tempat itu, bau tempat yang tidak dibacakan selawat. Kemudian yang ketiga, kita juga patut bersyukur jadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat yang senantiasa ingat akan kubur, ingat para leluhur, ingat leluhur, ingat kubur. Karena Nabi pernah bersabda, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna sittatan wa yansawna sittatan. Akan datang nanti dialami oleh umat saya suatu masa. Pada masa itu umat saya akan sangat cinta kepada 6 hal. Lalu dengan sebab cintanya kepada 6 hal itu, dia akan lupa kepada 6 hal pula. Pertama, kata Rasulullah SAW, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba.
Mereka terlalu cinta kepada dunia, lalu menyebabkan dia lupa kepada akhirat. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawunal mamata. Mereka terlalu cinta kepada kehidupan, menyebabkan mereka lupa akan kematian. Yang ketiga, yuhibbunad dura wa yansawunal kubura. Mereka terlalu cinta terhadap rumah-rumah yang mereka bangun dan dekorasi dengan berbagai macam dekor, lalu mereka lupakan akan kubur. Kemudian yang kelima, yang keempat, yuhibbunal mala wa yansawunal hisaba. Mereka terlalu cinta terhadap harta sampai lupa akan hisab, yang memperkeras hisab tentang harta, dari mana kau dapatkan, dari di mana kau manfaatkan, kau nafkahkan. Yang kelima, yuhibbunan nafsa wa yansawna Allah. Mereka terlalu cinta terhadap nafsunya lalu lupa kepada Allah. Yang keenam adalah yuhibbunal iyala wa yansawna al-hura. Mereka terlalu cinta terhadap keluarga, lalu mereka dengan sebab kecintaannya yang berlebihan itu membuat mereka menjadi lupa terhadap para bidadari. Ini adalah merupakan warning daripada Rasulullah SAW untuk memberikan peringatan kepada kita. Beliau menyabdakan hal itu mutlak kebenarannya, tidak akan pernah meleset. Tetapi maksud Rasulullah bukan berarti hanya sekedar menginformasikan. Maksud daripada Rasulullah SAW adalah supaya kita tidak termasuk dalam kategori orang yang terlalu cinta terhadap yang 6 hal ini, lalu menyebabkan mereka lupa terhadap yang 6. Banyak orang-orang yang memperjuangkan akan dunia, tetapi justru membuat mereka itu tidak pernah kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan di akhirat. Ibnu Athaillah mengatakan, ijtihaduka bima dumina laka wa taksiruka bima tuliba anka dalilun ala intimasi kalbika. Perjuangan kerasmu memperjuangkan apa yang sudah dijamin oleh Allah, menyebabkan kamu menjadi lalai untuk melakukan apa yang dituntut kepadamu, itu adalah merupakan tanda bahwa sedang buta mata hatimu. Artinya, perjuangan tetap wajib kita lakukan, namun jangan sampai perjuangan-perjuangan yang bernapaskan keduniaan itu membuat kita lalai untuk memperjuangkan akhirat. Sebab ukuran nominal maupun kualitas daripada keduniaan yang sudah kita dijamin oleh Allah itu jangan sampai membuat kita melupakan apa yang dituntut untuk kita, yaitu adalah akhirat. Akhirat ini tidak bisa kita diberikan begitu saja oleh Allah Ta'ala, kecuali setelah kita menunjukkan keseriusan kita untuk memperjuangkan yang namanya akhirat. Kemudian yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawunal mamat. Mereka terlalu cinta terhadap kehidupan, lalu mereka itu lupa akan kematian. Itu jangankan sampai yang namanya terkena penyakit wahan. Wahan itu artinya adalah yuhibbunad dunya wa yakhafunal maut. Mereka terlalu cinta kepada dunia tapi tidak berani mati. Tidak berani mati. Padahal sesungguhnya kematian itu adalah proses keluarnya kita daripada penjara. Dunia inilah penjara. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Tetapi kadang-kadang karena kita tidak tahu hakikat dunia ini dan tidak tahu hakikat kematian, tidak tahu hakikat akhirat, akhirnya kita lebih suka di dalam penjara umat yang beriman ketimbang kita tinggalkan.
Kecuali kalau kita istighfar. Artinya semakin lama waktu kita diberikan hidup di dunia ini, semakin lama persiapan kita untuk menyambut kematian, maka itu tidak termasuk dalam kategori orang yang selalu cinta kepada dunia lalu karahiyatul maut, membenci kematian. Maka oleh sebab itu boleh kita mohon kepada Allah agar diberikan usia panjang. Lalu dalam usia panjang itu kita diberikan kesempatan untuk berbuat taat sebanyak-banyaknya. Boleh kita berjuang, berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi untuk kepentingan kita di akhirat nanti, supaya jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang yuhibbunal mala wa yansawna hisab. Jadi yang ketiga adalah yuhibbunad dura wa yansawna kubur. Mereka perlu cinta kepada rumah yang mereka bangun. Mereka dekor rumahnya dengan dekor yang sangat mahal, tetapi lupa membangun kuburnya. Padahal Yahya bin Mu'az pernah mengatakan, salah satu daripada ucapan beliau, tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Sangat beruntung orang-orang yang membangun kuburnya terlebih dahulu sebelum dia memasuki kubur itu. Artinya apa? Apa yang akan kita persiapkan untuk dapatkan kebahagiaan dalam kubur? Jangan sampai kita terlena. Karena apa? Wal qabru sundukul amal. Yang namanya kubur adalah merupakan peti, tempat kita buka hasil daripada amaliyah kita dalam kehidupan di dunia, selama kita hidup di dunia. Maka agar peti itu berisi hal-hal yang membahagiakan, maka manfaatkanlah rumah yang kita punya. Kita dekor dia dengan apa? Nabi mengatakan, zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'ani wa kasratis salat. Hiasi rumah kalian dengan banyak-banyak baca Al-Quran di dalam rumah itu, dan banyak melakukan salat-salat yang sunat terutama sekali. Apapun salat sunat lakukan agar rumah itu berkah. Jangan sampai rumah kita bagus tapi kubur kita adalah tempat yang sangat menakutkan dan menyiksa, sangat menyakitkan. Kemudian yang keempat adalah yuhibbunal mala wa yansawna hisab. Mereka terlalu cinta terhadap harta, tetapi dia lupa akan hisab. Dia tidak sadar bahwa semakin banyak dia menumpuk harta, berarti semakin dia memperbanyak hisaban Allah tentang harta. Kalau umur hanya satu yang ditanyakan, di mana kau pergunakan umur? Masa muda hanya satu yang ditanyakan, di mana kau habiskan masa mudamu? Kalau ilmu hanya satu yang ditanya, di mana kau amalkan ilmumu? Tapi kalau harta, dari mana kau dapatkan itu harta dan di mana kau infakkan hartamu? Maka berjuang memperbanyak harta boleh saja, tetapi jangan sampai menyebabkan kita semakin mendapatkan hisaban asiro, hisab yang sulit di hadapan Qadir Burjali nanti. Kemudian yang keenam adalah, yang kelima ya, yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah. Mereka terlalu cinta terhadap nafsunya, terhadap dirinya, tetapi lupa kepada Allah. Pada waktu kita hidup, memang kita sangat-sangat berjuang untuk tubuh kita sehat. Yang laki tubuh-tubuhnya atletis, kemudian yang perempuan kadang-kadang semua bagian tubuhnya itu dihiasi. Tapi dia lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagusnya adalah jadikanlah apa yang ada pada diri kita itu sebagai dalil bahwa kita meyakini Allah itu maha segala-galanya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada pada diri kalian itu, dari ujung rambut kepalamu sampai ujung kuku kakimu, silakan diperiksa. Tetapi harus semuanya
membuat kita menjadi ingat kepada Allah. Jangan terjadi sebaliknya. Ketika kita sibuk mendekorasi mulut kita dengan lipstik, ketika kita sibuk mendekorasi rambut kita dengan beraneka warna cat, ketika kita sibuk mendekorasi mata kita dengan berbagai macam hiasan mata, maka saat itu kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita mata. Begitu juga anggota tubuh yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah yuhibbunal iyala wa yansawnal hura, kata Nabi. Mereka terlalu cinta terhadap para istrinya, tetapi justru cintanya kepada istri itu membuat dia lupa akan para bidadari. Tetapi maksudnya di sini bidadari itu bukan akan mengungguli hakikat istri daripada umat Islam, karena bidadari itu sesungguhnya adalah merupakan satu makhluk yang diberikan oleh Allah sekedar untuk menjadi tambahan, bukan menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas adalah istri kita. Istri kita lah yang menjadi prioritas, karena istri ini merupakan tanggung jawab kita, sedangkan bidadari bukan tanggung jawab kita. Artinya apa? Mengutamakan istri dalam hati ini adalah bagaimana kita didik istri itu untuk bisa mendampingi kita sampai di surga. Begitu juga para istri, hendaklah memberikan usulan-usulan kepada suami supaya dia bisa didampingi sampai ke dalam surga. Jangan sampai karena dia terlalu mencintai istri, si suami justru tidak bisa mendampingi istrinya ke dalam surga. Nah, ini artinya bahwa istri yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat para lelaki adalah sebagai satu media untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti Allah akan menjadikan surga itu khairun amala, menjadi yang terbaik daripada cita-cita yang dicita-citakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Karena apa? Karena di dalam surga lah nanti kita akan bertemu dengan Allah di dalam surga. Jadi surga itu hanya sekedar sebagai tempat untuk pertemuan, sedangkan hakikat bahagia yang paling tinggi adalah ketika kita senantiasa berdampingan dengan Allah, tentunya dalam surga. Nah, inilah salah satu kaidah kita berziarah kubur, karena memang kita disunatkan Senin, Kamis supaya kita tetap ingat kubur, ingat kematian, ingat akhirat, ingat Allah, dan ingat bahwa tanggung jawab kita di akhirat itu jauh lebih berat daripada tanggung jawab kita di dunia. Walaupun memang dunia itu merupakan sijinul mukminin, tetapi dia juga sangat menentukan apa yang akan kita dapatkan akhirat nanti. Oleh sebab itu, manfaatkanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana para al-mukarramun yang kita ziarahi makbarahnya betul-betul adalah hamba-hamba Allah yang menghabiskan umurnya untuk memperjuangkan agama Allah yang namanya Islam ini sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka sebagai hamba Allah yang hidup duluan dari kita. Begitu juga kita, ketika kita merasakan bahwa kita mewarisi akhlakul karimah daripada beliau-beliau ini, kita wajib mewariskan akhlakul karimah kepada generasi yang belakangan. Ketika kita mewarisi istiqomah daripada para al-mukarramun, para pendahulu kita ini, wajib kita wariskan istiqomah kepada generasi yang belakangan. Ketika kita mewarisi ketawaduan daripada al-mukarramun ini, kita juga wajib mewariskan ketawaduan kepada generasi yang belakangan. Bagaimanapun caranya, baik secara formal maupun non formal. Kemudian para santri tidak hanya sekedar diwariskan kepada kalian yang namanya akhlakul karimah, tapi juga kalian harus mujahadah, berjihad untuk menjadi hamba Allah yang memiliki akhlak yang mulia. Karena isi daripada Pondok Pesantren Al-Halimi singkat sekali, yaitu adalah mencetak hamba Allah yang berakhlak mulia.
Untuk sampai kepada visi ini, maka dirumuskanlah misi-misi yang tentunya mengarah kepada hamba Allah yang berakhlak mulia itu. Maka oleh sebab itu kepada para santri, jangan hanya sekedar menerima warisan, tapi kalian juga harus mujahadah dari hal yang kecil, karena masih banyak saya lihat para santri sambil minum, sambil jalan pakai tangan kiri lagi. Nah ini hal kecil tetapi akan berdampak sangat besar kalau kalian tidak mau merantas diri. Kenapa? Kalau itu kalian biasakan, bisa saja pada saat kalian makan, kalian minum itu termasuk kalian jadi orang syirik. Kenapa? Karena tidak mengikuti adab tata tertib sopan santun. Orang makan dan minum bisa menjadi musyrik di saat dia makan dan minum. Apabila dia lupa Allah yang membuat itu makanan, lupa Allah yang membuat itu air, maka salah satu daripada bukti lupanya adalah tidak mengikuti tata cara kita makan dan minum. Itu yang namanya Habib Lutfi. Kalau dia makan maupun minum selalu memakai pakaian yang sangat rapi. Karena apa? Karena di saat dia makan dan minum itu, dia yakini bahwa saat itu adalah Allah sedang hadir untuk menilai kita. Bagaimana cara kita menikmati rezeki yang dibikin oleh Allah berupa makanan dan air itu. Kita tidak bisa membuat setes air, kita tidak bisa membuat sebutir nasi, kita tidak bisa membuat sebuah buah-buahan ataupun sebiji biji-bijian. Maka pada saat itulah kita harus ingat kepada Allah. Untuk membuktikan ingat kita kepada Allah ini, ingat juga adab tata cara kita. Jangan makan minum sambil berdiri, jangan makan minum apalagi sambil jalan, apalagi pakai tangan kiri. Ini bukan akhlakul mahmudah, bukan akhlakul karimah, tetapi adalah akhlakul mazmumah dan akhlakul sayyi'ah yang bisa-bisa nanti menyebabkan kita menjadi orang yang syirik dan kufur di saat kita menikmati rezeki yang dibikin oleh Allah berupa makanan dan minuman itu. Nah inilah yang kita juga wajib warisi daripada Al-Mukarramun berupa akhlakul karimah, karena misi Pondok Pesantren Al-Halimi adalah mencetak hamba Allah yang berakhlak mulia. Bagaimana akhlak kepada Allah, bagaimana akhlak kepada Rasulullah, bagaimana akhlak kepada ulama, bagaimana akhlak kita kepada umara, bagaimana akhlak kepada kedua orang tua, bagaimana akhlak kita kepada saudara, dan bagaimana akhlak kita kepada masyarakat, bagaimana akhlak kita kepada alam semesta berupa tumbuh-tumbuhan, berupa hewan, berupa kayu, berupa air, dan berupa api sekalipun, dan bahkan tanah yang kita pijak ini, kita harus berakhlak dengan akhlakul mahmudah. Sehingga dengan demikian selamatlah kita dunia dan akhirat. Semoga dengan berkat kita ziarah kubur ini, segala hajat hidup kita terpenuhi, baik hajat dunia maupun akhirat, mendapatkan ilmu yang barakah, kemudian harta berlimpah, jadi berkah beribadah sampai meninggal dunia dan pada husnul khatimah. Nanti kita masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus mengiringi para ulama dan aulia illah bi barakatil Fatihah.